Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu guru hebat peserta pelatihan yang kami banggakan, alhamdulillah kita sudah sampai di pertemuan yang kelima Bapak Ibu, yaitu di bagian tahapan penilaian. Bagaimana Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu lakukan, baik Bapak Ibu sebagai guru maupun Bapak Ibu sebagai kepala sekolah di dalam tahapan penilaian kinerja. Oke, baik. Jadi memang kita di pertemuan ini kita bahas di tahapan penilaian kinerja guru. Pertama, kita akan lakukan tahapan penilaian kinerja guru saat kita sebagai guru sebagai pegawai gitu maksud saya. Jadi untuk di tahap penilaian ini itu ada satu, kepala sekolah mengirim data penilaiannya ke kepala dinas. Kemudian kepala dinas akan menetapkan predikat kinerja organisasi. Baru setelah predikat kinerja organisasi diterbitkan oleh kepala sekolah akan menetapkan predikat kinerja gurunya. Barulah Bapak Ibu guru akan mendapatkan dokumen evaluasi kinerja. Baik, jadi kalau secara alur bisa kita gambarkan, yang pertama Bapak Ibu kepala sekolah tadi kan menilai perilaku kerja kita, kemudian ngecek dokumen tugas tambahan, pengembangan kompetensi, kemudian Bapak Ibu kepala sekolah mengirimkan data penilaian guru ke kepala dinas, baru kepala dinas akan melakukan penetapan kinerja organisasi. Baru kepala sekolah menentukan penilaian kinerja kita secara final dan juga nanti akan guru setelahnya akan mendapatkan PK gurunya gitu. Jadi bagaimana tahapan pertamanya? Yaitu Bapak Ibu kalau untuk melihat atau mendapatkan dokumen evaluasi, tinggal Bapak Ibu ngelihat ya, cek dokumen. Nah, ya. Setelah Bapak Ibu kepala sekolah selesai tentunya menilai atau memberikan predikat, karena memang kalau di bagian guru kita nggak ada apa-apa, maksudnya kita tidak ada yang perlu kita siapkan kecuali ngecek dokumen itu gitu di akhir ya. Jadi ini masih ada typo ya, karena periodenya itu adalah Desember dan dari 2025 nanti ya, udah nggak apa-apa. Oke, kita lanjut cek dokumennya. Ini nanti bisa Bapak Ibu cetak dokumennya seperti apa gitu ya. Ini penilaian kinerjanya apakah sangat baik atau seperti apa. Kalau semuanya di atas ekspektasi berarti kan sangat baik begitu. Itu yang perlu Bapak Ibu guru lakukan, hanya itu aja, nggak ada lain-lain. Tapi kalau untuk kepala sekolahnya memang ada hal-hal yang dilakukan. Karena tadi pertama Bapak Ibu kepala sekolah harus ngirim data ke kepala dinas, ya. Jadi bagaimana cara mengirimnya? Nah, kita mulai lakukan penilaian. Jadi kalau Bapak Ibu sudah selesai melakukan penilaian kinerja untuk seluruh guru Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu bisa lakukan bisa melaporkannya ya. Jadi begini, kita tinggal klik lakukan penilaian. Baru nanti misalnya di sini akan muncul di beranda, misalnya ini adalah guru yang sudah Bapak Ibu lakukan nih. Baru kita akan lakukan penilaian kinerja. Ini kan akan terlihat ya halaman penilaian kinerja. Jadi kita cek dulu penilaiannya. Apakah sudah selesai semuanya? Nanti kita bisa ngecek apa ya ini selesai tanggal sekian. Dah, baru kalau sudah kita rasa semuanya sudah sesuai, sudah kita nilai dan nilainya sudah sesuai, maka ini sudah praktik kinerjanya sudah kita nilai nih, berarti maka kita bisa kirim data. Nah, jadi kalau misalnya nih sebentar. Kalau semisal nih ada yang butuh perbaikan, nah di sini ada butuh apa? Ini nanti daftar halaman kinerja dari guru yang ada pada satuan pendidikan Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau misalnya
ada daftar guru yang perlu adanya proses perbaikan atau belum selesai, ini bisa kita lihat. Nah, kita juga bisa melihat predikatnya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Karena di sini ada 2 penilaian yang belum selesai, namanya siapa-siapa gitu ya. Ini oke ya. Jadi kalau misalnya ini tadi kepala sekolah sudah melakukan penyesuaian terhadap rating ya. Tadi kan ada yang merah ya, butuh perbaikan, kita perbaiki, sudah kita tuliskan ya, bisa mengubah rating apabila ada yang tidak sesuai gitu. Baru kita sudah siap, baru kalau sudah kita perbaiki baru kita kirim ke dinas pendidikan begitu. Jadi kalau sudah, nanti di sini akan muncul beranda seperti ini apabila seluruh penilaian guru sudah selesai. Tapi kalau misalnya ada yang belum selesai, keterangannya akan muncul seperti ini. Nih ya. Maka kalau sudah selesai kita nilai, kita tinggal checklist pengiriman dilakukan dengan agar penilaian kinerja organisasi diproses, pastikan semua guru sudah masuk. Kemudian ini saya setuju, ini ya, saya setuju untuk kirim data, baru klik lanjut. Nih, gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang belum selesai, nanti akan ada notifnya. Ini ada orang nih yang masih belum selesai, ada guru yang belum selesai nilai. Gitu. Apakah tetap lanjut? Itu akan dikonfirmasi. Artinya kalau misalnya kita kurang teliti, ada hal-hal yang memang dari dashboard itu akan memberikan notifikasi gitu. Kalau sudah kita klik lanjut, nah ini dia, berarti udah selesailah tahapan penilaian kinerja yang kita lakukan. Baru kita masuk ke penetapan predikat kinerja. Jadi saat kita melakukan penetapan kinerja, kita nanti akan, ini ada notif seperti ini, menunggu predikat kinerja organisasi. Ini diproses, berarti ini akan diproses oleh dinas pendidikan. Begitu ya. Kalau sudah, nanti baru kita, kalau ini belum biru, berarti belum bisa kita lakukan penilaian kinerja. Jadi kalau kinerja belum bisa dibuka, menandakan kepala dinas belum selesai menetapkan predikat kinerja organisasi kita. Jadi kita bisa menghubungin kepala dinas supaya bisa segera membuat penilaian kinerja organisasi kita. Kita ceklah secara berkala kalau memang sudah koordinasi, gitu. Jadi kalau tadi yang belum, ya, kalau yang tadi ini belum ya, belum bisa. Kalau ini yang sudah dinilai, maka bisa kita lakukan nih sebagai pemberi predikat organisasi. Oh, ini sebagai kepala dinasnya ya. Jadi di kepala dinas nanti akan muncul nih notifikasinya seperti ini. Maka Bapak Ibu kepala dinas bisa membuat ini, menetapkan predikat kinerja organisasi. Tapi sebelum itu Bapak Ibu bisa harus ngecek juga ya. Kita klik cek sekolah ini, sekolah ini, sekolah ini. Kalau semisal kemarin kan ada yang agak termasuk kisruh lah di awal-awal itu, bahwa penilaian kepala sekolah itu sangat rendah dibuat oleh dinas pendidikan. Makanya rame-rame guru itu diturunkan sudah di atas ekspektasi, tapi kepala dinas nggak menyetujui, jadi dirubah ulang. Jadi makanya disempurnakanlah di saat ini bahwa sebelum kepala sekolah memberikan predikat kinerja kepada masing-masing guru, kita sebagai kepala sekolah harus melaporkannya dulu ke dinas pendidikan, supaya kepala dinas pendidikan bisa memberikan predikat kerja organisasi tadi, ya. Gitu. Jadi kita jadi kalau misalnya ada yang bisa diubah predikatnya, gitu ya. Oke, maka kalau sudah kita klik ubah predikat kinerja yang tadinya istimewa, mungkin Bapak Ibu ingin butuh perbaikan, apa alasannya? Karena evaluasi hasil di lapangan itu tidak sesuai gitu, misalnya seperti itu. Bisa kita klik lanjut. Ya. Tapi apabila misalnya penilaian kinerja organisasi sudah siap,
maka Bapak Ibu silahkan diklik kirim ya. Itu. Kalau udah diklik kirim, mulai kirim, nanti akan muncul notifikasinya seperti ini. Lanjut kirim predikat kinerja ke pegawai. Maka saya setuju mengirimkan predikat kinerja organisasi, baru klik lanjut. Nanti di sini kalau semua sudah Bapak Ibu kepala dinas sudah ngisi nih, maka semua akan seperti ini. Semua predikat kinerja organisasi sudah dikirim. Ini kan sudah kirim, maka berarti sudah selesailah tugas kepala dinas. Baru masuk ke sekolah. Kalau yang tadi belum biru ininya, sekarang sudah biru, udah dibuat predikat kinerja organisasinya. Maka kita sebagai kepala sekolah sudah mulai bisa mengisi atau menentukan penilaian kinerja gurunya. Kita lakukan penetapan kinerja guru, kita klik mulai ya. Baik, butuh perbaikan, kurang baik, sangat baik, dan seterusnya. Baru kita lihat ya seperti apa. Lanjut coba penetapannya. Kalau misalnya tadi si ini di atas ekspektasi atau di bawah ekspektasi, silakan buat baik. Di atas ekspektasi ada yang sangat baik juga seperti itu, sesuai ekspektasi baik dan seterusnya. Jadi silahkan Bapak Ibu tinggal klik kalau sudah sesuai kan ini ya ratingnya, nilainya ya, karena ini ada nilai kinerjanya, ada perilakunya, poin pengembangan dirinya. Itu baru kita kirim ke guru. Nanti akan muncul notifikasinya seperti ini ya. Ditanya, predikat kinerja tidak dapat diubah lagi loh setelah dikirim. Apakah lanjut kirim ke guru? Oke, ya. Tulis lagi nih kalimat persetujuannya. Saya setuju mengirim predikat. Klik, baru nanti klik kirim. Nah, maka di berandanya guru, sebelum masuk ke beranda gini, cek riwayat pengiriman ya. Kalau untuk melihat riwayat pengiriman predikat kinerja guru, kita bisa klik riwayat pengiriman. Siapa saja yang kita nilai, misalnya Arina Ara sangat baik, predikatnya itu boleh. Jadi nanti boleh Bapak Ibu yang nyetak, boleh dari gurunya. Karena tadi di guru juga udah ada kan? Gitu. Apabila setelah melakukan penetapan predikat guru, namun ternyata kadang-kadang nih masih ada guru yang belum terkirim, misalnya guru dari Satpen lain KS-nya melakukan penetapan susulan kepada sisa guru yang belum ditetapkan, maka Bapak Ibu bisa klik lakukan penilaian. Ada gurunya, ada notifnya, ada guru baru yang belum dinilai misalnya. Begitu. Maka langkah selanjutnya adalah kita lihat melakukan penilaian seperti yang kemarin ya, kita klik lakukan penilaian, kemudian ini berikan ratingnya dan seterusnya, kemudian klik saya mengerti, baru di sini kasih nilainya ya, kasih nilainya karena ini kan belum dinilai, ini ratingnya seperti apa, baru beri nilai. Setelah diberi nilai, baru kepala sekolah menetapkan predikat kinerja susulan ya, 2 guru yang sudah dinilai oleh KS nih. Jadi gitu ya. Lakukan penetapan dan kirim ke guru gitu. Baik Bapak Ibu, lanjut untuk guru mendapatkan dokumen evaluasi kinerjanya. Tadi kan sudah di awal banget kita sudah apakan bahwa kalau memang sudah selesai dikirim oleh kepala sekolah, kita bisa melihatnya dan kita Bapak Ibu bisa tinggal klik cetak. Begitu ya Bapak Ibu. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Kalau ada tutur kata penyampaian saya selama 5 pertemuan kurang berkenan di hati Bapak Ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian sebelum saya tutup, tetap semangat Bapak Ibu, tetap lakukan pengelolaan kinerja sebaik mungkin, karena tugas kita sebagai guru adalah tugas yang mulia. Lakukan tetap perbaikan-perbaikan untuk peningkatan kualitas layanan. Salah satunya dari peningkatan kinerja yang kita lakukan di satuan pendidikan.
Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.